Kembali di Ayus Malam, pemirsa polisi menangkap pengunggah video pembakaran kitab suci Al-Quran yang viral di media sosial. Tersangka mengaku membuat akun palsu menggunakan identitas perempuan karena sakit hati dengan mantan teman dekatnya. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang mengunggah pembakaran kitab suci Al-Quran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelaku berinisial M ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Barat Senin malam. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perbuatan tersangka berlatar belakang asmara dan sakit hati. M menggunakan nama Farhana sebagai nama akun media sosial karena sakit hati terhadap perempuan mantan teman dekatnya itu. Namun tersangka membantah membakar Al-Quran karena video yang diunggah diperoleh dari internet. Dia hanya mengupload ulang video dari konten yang lain, dari konten internet yang lain. Dia mengupload, dia tidak membakar beneran, tapi kemudian dia mengupload konten yang lain, tapi kemudian menambahkan ujaran kebencian dan kemudian ditambahkan background seorang wanita kemudian ditawarkan secara komersial di media sosial kan. Maka saya menghimbau kepada pemilik atau masyarakat pemilik media sosial yang lain jangan share ulang konten tersebut karena konten tersebut tidak benar isinya, ya kan? Bahkan bisa menjadi bisa menjadi masalah bagi orang yang namanya digunakan begitu. Sebelumnya, warga digegerkan dengan video berisi pembakaran Al-Quran disertai ujaran kebencian viral di media sosial setelah diunggah oleh akun media sosial bernama Farhana Santoso 2425. Tersangka mengaku akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak Oktober tahun lalu. Tersangka kini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap kawanan begal di Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat yang videonya viral di media sosial. Dari penyelidikan, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Dua pelaku begal di lampu merah Tugu Tani, Jakarta Pusat ini hanya bisa tertunduk lesu usai dibekuk oleh tim Opsnal Polsek Metro Menteng dan Polres Jakarta Pusat. Kedua pelaku berinisial T dan M diringkus di kawasan Tarumajaya, Bekasi beserta barang bukti berupa senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Mirisnya, kedua tersangka mengaku menjual motor hasil begal untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui sudah 3 kali melancarkan aksinya. Aksi mereka yang membegal pengemudi ojek online di Tugu Tani menjadi viral di media sosial. Mereka melakukan tindak pidana ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka melakukan tindak pidana ini untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan akan narkoba. Berdasarkan hasil keterangan, yang bersangkutan sudah melakukan 4 kali dengan modus mobile, sehingga tadi seperti disampaikan TKP-nya cukup luas, yaitu ada yang di Bekasi, di Jakarta Timur. Hingga saat ini, polisi masih mengejar penadah hasil kejahatan dari T dan M. Sebelumnya, detik-detik pembegalan di Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat jelas, korban yang merupakan pengemudi ojek online tiba-tiba dipepet oleh 2 pelaku saat tengah menunggu lampu hijau. Salah satu pelaku langsung merampas motor korban sambil mengacungkan celurit. Korban yang ketakutan kemudian berlari menyelamatkan diri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 40 kg. Sabu disembunyikan di ban serep mobil yang telah dimodifikasi pelaku. Lewat mobil apa ini? Lewat mobil truk ini lah. Gas saja. Potong. Inilah detik-detik saat aparat Polrestabes Medan menyergap kurir pembawa sabu seberat 40 kg yang dikirim dari Aceh.
Penyergapan berlangsung di Jalan Medan Binjai kilometer 14. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan sabu yang dibawanya di bagian belakang mobil. Keempat tersangka langsung ditangkap guna penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan menyampaikan khususnya untuk saudara MH ini, dia pengakuan awal baru 4 kali. Baru 4 kali. Jadi yang pertama diakui dia mengantar 17 kg dari Aceh Utara ke Medan. 2 minggu berikutnya yang bersangkutan mengirim lagi 20 kg ke Medan lagi dari Aceh Utara. Dan yang ketiga mengirim lagi 15 kg. Dan yang keempat 40 kg. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus lain dengan hasil transaksi mencapai 500 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Pelaku pencurian rumah akhirnya ditangkap setelah menggasak harta dengan total 500 juta rupiah. 3 pelaku ditangkap di Jawa Tengah, sementara 1 pelaku lain masih buron. Pelaku pencurian rumah kosong di Jakarta Barat akhirnya ditangkap. Pelaku pasrah digiring petugas yang menangkapnya di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku juga ditemukan dengan rekan sekelompoknya dan pelaku nampak kesal karena kejahatan mereka terungkap. 3 pelaku pencurian rumah ini ditangkap setelah 3 hari buron. Dari pemeriksaan, ternyata mereka sudah melancarkan aksinya hingga 8 kali di Jakarta. Mereka sudah pernah melakukan sebelumnya, kemudian memang ini unik, usianya di atas 50 semua ya. Usia semua 50 dan mereka juga senior, ahli spesialis rumah kosong. Polisi menyita alat bukti mulai dari pakaian dan linggis hingga helm yang dipakai untuk menutupi identitas mereka saat rekam kamera pengawas. Polisi menyebut hasil perampokan mereka dibagi rata dan masing-masing bisa mendapat 100 juta rupiah. Salah satu pelaku mengaku sebelum beraksi akan mengintai rumah yang menjadi target. Kecelok? Iya. Diketok? Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada api ya kan baru kita masuk. Tapi sempat ada orang yang di dalam itu salah. Kita nggak tahu. Siapa yang nodongin kita? Kita jaga. Yang nodongin linggis ya? Apa? Nggak nodongin, cuma kita bawa gitu. Linggis pakai linggis. Oke, ngancemin. Enggak. Cuma dia masuk, saya bawa gitu, dia kaget gitu. Pencurian rumah terungkap saat pemilik rumah kembali usai berlibur pada 21 Mei lalu. Pintu rumah dan brankas rusak. Ia kehilangan emas, pecahan mata uang asing hingga sejumlah sertifikat berharga yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Polisi masih mencari 1 pelaku yang masih buron, sementara 3 pelaku yang tertangkap dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Peristiwa tabrak lari mengerikan yang menewaskan seorang warga Demak, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Pelaku kabur meninggalkan korban, bahkan sempat mengecat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Inilah detik-detik peristiwa tabrak lari saat sebuah minibus berwarna putih menyeret korban di lokasi. Sempat berhenti sesaat, pengemudi minibus tidak turun melihat korban, namun malah tancap gas bahkan sempat menggilas korbannya. Berkat kamera pengawas di dekat lokasi, polisi berhasil meringkus pelaku setelah 3 hari diburu. Saat ditangkap, pelaku sedang mengecat mobil yang disewanya untuk menghilangkan jejak kecelakaan. Terlihat aja, tapi karena dari CCTV itu terlihat jadi kondisi sadar kalau nabrak orang. Sadar Melarikan diri. Udah panik duluan. Ya takutnya kalau diajar masa di situ. Tersangka sendiri sudah berniat untuk menghilangkan jejak dengan memperbaiki beberapa part-part mobil yang terlihat ada bekas kecelakaan, namun masih terlihat bekas noda darahnya.
Karena melanggar undang-undang lalu lintas, tersangka terancam hukuman penjara 3 sampai 6 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Polisi Resor Kudus, Jawa Tengah meringkus pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Ironisnya, korban dibunuh pelaku karena menolak berhubungan intim untuk kedua kalinya. Misteri kasus bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka mengaku memperkosa korban karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pulangnya, tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, mencap mukanya, dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Gadis belia tersebut ternyata diperkosa oleh ayahnya sendiri yang ditinggal pergi ibunya berjualan. Selang beberapa jam kemudian, pelaku ingin kembali memperkosa putrinya. Di aksi keduanya, korban melawan. Pelaku kemudian membekap mulut korban, memukul hingga mencekiknya. Kematian korban direkayasa seolah-olah bunuh diri dengan menyayat nadi korban. Namun polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga adanya temuan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudi, iNews melaporkan. KPK pecat 51 dari 75 pegawainya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.